Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Kita bisa melanjutkan ta'lim kita, yakni pembahasan tafsir yang bernama Safwatut Rawaul Bayan ya. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada subbahasan saum Ramadan dan masuk ke dalam pembahasan sababun nuzul ya. Hadirin, seperti pernah kita bahas sebelumnya bahwa ayat tentang saum Ramadan terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 atau 183 hingga 187. Dan dari ayat-ayat itu ada beberapa sabab nuzul ya terkait dengan ayat per ayatnya. Yang pertama, rawa Ibnu Jaririn an Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu qala, bahwa Mu'adz bin Jabal berkata, inna Rasulullah qadimal Madinata, sesungguhnya Rasulullah sampai di Madinah, fasoma yauma Asyura, awal kehadiran beliau di Madinah, puasa yang ada adalah puasa Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari tiap-tiap bulan. Jadi tidak banyak puasa itu, belum ada kewajiban saum Ramadan, tapi Nabi sudah melaksanakan saum, yaitu puasa Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram serta 3 hari tiap-tiap bulan. Tsumma innallaha azza wa jalla faradha syahra Ramadan. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum Ramadan. Fa anzalallahu ta'ala dzikruhu, yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, hatta balagha, sampai pada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum atau puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, sampai pada ayat dan atas orang-orang yang yutikunahu, mereka berat padanya, fidyatun, dia membayar fidyah yang bentuknya adalah ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin ya. Fakana man syaa shoma wa man syaa aftara wa at'ama miskinan. Walaupun sudah ada kewajiban puasa waktu itu, siapa yang ingin puasa boleh, siapa yang tidak puasa tidak apa-apa, asal ia membayar fidyah sebagai gantinya. Jadi ada pilihan.
Man fakana man syaa soma, maka adalah barang siapa yang ia menghendaki boleh puasa, wa man syaa aftara, dan barang siapa yang tidak berpuasa juga boleh, wa at'ama miskinan, sebagai gantinya dia kasih makan orang miskin. Thumma inna Allah azza wa jalla aujaba siyama ala sahihil mukim. Berikutnya Allah azza wa jalla wajibkan puasa untuk orang sehat dan mukim. Mukim itu lawannya musafir ya. Wa sabatal id'ama lil kabiril ladzi la yastati'us shaum, dan memberi makan orang miskin itu untuk mereka yang usia sepuh, usia senja, yang tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan saum ya. Fa'anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla menurunkan ayat, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman, maka barang siapa yang syahida, ia menyaksikan, minkum di antara kalian, asyahra, bulan itu ya. Barang siapa yang menangi bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah ia melaksanakan puasa pada bulan tersebut. Nah ini pilihan tadi sudah dihilangkan dengan kewajiban. Karena sebelum turun ayat itu, siapa puasa boleh, tidak puasa tidak apa-apa, asal dia menebusnya dengan memberi makan orang miskin. Namun setelah ada ayat tadi, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, tidak boleh ya. Bagi mereka yang sehat, mukim ya, maka wajib saum. Yang kedua, waruwiya an Salamah ibnul Aqwa annahu qala, diriwayatkan dari Salamah ibnul Aqwa, salah seorang sahabat Nabi, yang mengatakan, lamma nazalat hadhil ayatu, tatkala turun ini ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, Al-Baqarah 182. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yang yutikunahu, mereka berat padanya, fidyatun, cukup bayar fidyah. Bentuknya ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Kana man syaa minna shoma wa man syaa ayyuftira wa yaftadi fa'ala dzalika. Maka di antara kita siapa yang pengen puasa ya silakan, dan siapa yang tidak pengen puasa boleh ya. Sebagai gantinya dia adalah yaftadi, membayar fidyah, ia melaksanakannya. Hatta nazalatil ayatu, sampai turun ayat allati ba'daha, yang sesudahnya, wa nasakhatha, dan ayat itu menasakh atau menghapus hukum sebelumnya. Apa ayatnya? Waman faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Sehingga puasa Ramadan yang semula bersifat pilihan, siapa pengen puasa boleh, siapa tidak puasa tidak apa-apa, asal gantinya bayar fidyah. Sejak turun faman syahida minkumus syahra, ya tidak boleh lagi, harus puasa. Sebab nuzul yang ketiga, waruwiya anna jama'atan minal a'rabi sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu, diriwayatkan ada sekelompok orang Arab Badui datang menghadap Nabi, kemudian tanya, ya Muhammadu, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Hei Muhammad, apakah Tuhan kita itu dekat? Kalau dekat, kita bisik-bisik saat berseru padanya, ataukah jauh? Kalau ia jauh, kita teriak-teriak.
Fa anzalallahu, kemudian Allah turunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanya kepadamu hai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, kau jawab fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan permohonan hambaku jika ia mohon sesuatu kepadaku. Sehingga masyarakat kalau berdoa kepada Allah tidak lagi teriak-teriak, cukup munajat, ya, berbisik-bisik. Hadirin, memang dalam riwayat-riwayat, jika yang bertanya kepada Nabi itu adalah orang-orang Badui, itu menggunakan ya Muhammad, ya. Kalau sahabat-sahabat yang lain yang memanggil Nabi ya Rasulullah. Nah, orang-orang Badui ini adalah orang-orang dusun yang jauh dari peradaban. Mereka hidup sangat independen, ya, tidak mau diatur oleh siapapun, ya. Ya mungkin wis padha wonge ae kok ya diceluk jenenge gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, sebab nuzul yang keempat, warawal Bukhariyu anil Barra ibn Azib. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Al-Barra bin Azib annahu qala, sesungguhnya ia, yakni Al-Barra bin Azib berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana rajulu shaiman, apabila seseorang itu berpuasa, fahadarul iftara, kemudian datang waktu berbuka, fanama qabla ayuftira, kemudian ia tidur sebelum berbuka, lam yakul lailatahu, ia tidak boleh makan pada malamnya, wala yaumahu, dan pada hari esoknya, hatta yamsia, sampai sore hari. Jadi pada awal disyariatkannya saum Ramadan, kesempatan berbuka itu terbatas. Dibatasi apa? Dibatasi tidur. Habis makan ketiduran, sudah tidak boleh makan lagi. Selama ia belum tidur masih boleh makan. Wa inna Qais ibn Sarmah al-Ansari kana shaiman. Pada saat itu ada sahabat Nabi namanya Qais bin Sarmah al-Ansari, itu puasa. Wa kana ya'malu bin nakhili fin nahar. Dia itu saat siang kerja di kebun kurma, di ladang kurma. Falamma hadarul iftara ata imra'atahu, maka tatkala datang waktu berbuka, waktu maghrib itu, dia datang menemui istrinya. Faqala laha indaka ta'amun, ia bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Apakah pian punya makanan? Qalat, istrinya berkata, lah, tidak ada makanan, ya. Yang mau dipakai untuk berbuka tidak ada. Walakin antoliku fa'atlubu laka, tapi jangan khawatir, kata istrinya, saya keluar sebentar cari makanan untuk sampean berbuka, itu ya. Wa kana yaumuhu ya'malu, dan sahabat Nabi namanya Qais bin Sarmah itu seharian ia bekerja, faghalabathu ainahu, sehingga sambil menunggu makanan yang dicari istrinya itu dia tertidur, padahal batas makan itu adalah tidur. Faja'athum ra'atuhu falamma ra'athu qalat khaybatun laka, istrinya pulang bawa makanan, melihat suaminya tidur, waduh,
celaka sampean ya, percuma saya bawa makan karena sudah tertidur tidak boleh makan ya. Falamma intasafan nahar, maka tatkala pertengahan hari ya, karena puasa lagi, si Qais bin Sorma ini tanpa berbuka, ghasyiya alaihi, pingsan ya, mungkin kelaparan kehausan. Fadzukira dzalika linnabi, maka peristiwa itu diceritakan kepada Nabi. Fanazalat hadhil ayatu, turunlah ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum ya. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa berhubungan dengan istri-istri kalian. Yang sebelumnya tidak boleh ya. Fafarihu farhan syadida, maka kaum muslimin waktu itu sangat bergembira karena ada keringanan dalam puasa. Fanazalat, turun lagi ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, yang pada intinya bahwa orang yang berpuasa itu boleh makan, boleh minum, boleh hubungan suami istri sejak terbitnya sejak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar ya. Jadi waktunya sangat longgar ya. Selama itu dia boleh makan, boleh minum, juga boleh hubungan suami istri. Baik, berikutnya adalah wujuhul qiraat ya, bentuk-bentuk bacaan yang masyhur di kalangan ulama-ulama ahli qiraat. Jadi mushaf Al-Quran yang kita baca ini namanya mushaf biriwayati Imam Hafiz an Asim. Tapi di luar yang ini ada dan diakui, ada biriwayati Imam Warash, ada biriwayati Imam Qalun, nanti ada beda-beda sedikit bacaannya. Jadi kalau jenengan misalnya pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, kemudian dilalah megang Quran, lah kok tidak sama dengan yang biasanya saya baca, palsu ini. Bukan palsu, itu ada riwayat lainnya, tapi perbedaannya itu tidak banyak, sedikit sekali. Saya di rumah punya mushaf biriwayati Imam Qalun yang itu populer di Afrika, karena yang punya saya itu diterbitkan oleh semacam Departemen Agama Republik Arab Libya. Qara'al jumhuru ulama membaca wa 'alal ladzina yutiqunahu dengan bacaan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Wa qara'a Ibnu Abbas, sementara itu Ibnu Abbas membaca yutawwaqunahu bimakna yukallafunahu. Jadi bacanya wa 'alal ladzina yutawwaqunahu. Ya memang sedikit sekali perbedaan baik dalam bacaan atau dalam artian. Kalau wa 'alal ladzina yutiqunahu dan atas orang-orang yang mereka berat melaksanakannya. Kalau dibaca wa 'alal ladzina yutawwaqunahu, atas orang-orang yang mereka terbebani. Karena maknanya adalah yukallafunahu. Qara'al jumhuru ulama membaca fidyatun ta'amu miskin. Tadi dia wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Atas orang-orang yang berat untuk pelaksanaannya, dia boleh bayar fidyah. Bentuknya ta'amu miskin. Jadi ta'amu miskin itu merupakan badal dari fidyah. Wa qara'a Nafi' wa Ibnu Amir, sementara itu Imam Nafi' dan Ibnu Amir membaca fidyatu ta'ami masakin, bijam'i miskin, dengan menjamakkan miskin,
Wa idhafatu fidya ila ta'am, dan memudhofkan fidya kepada ta'am. Jadi bukan fidyatun ta'amu miskin, bukan, tapi fidyatu ta'ami masakin. Jadi antara fidya dan ta'am itu adalah susunan mudhof ilai atau tarkib idhofi. Ya, itu pelajaran bahasa Arab menjelaskan seperti itu. Qara'al jumhur ulama membaca faman tatawwa'a 'alal madhi, menggunakan fi'il madhi. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi wa qara'a Hamzah wal Kisai, Imam Hamzah dan Al-Kisai membaca faman tatawwa menggunakan fi'il mudhari yang majzum bil jazmi ala makna yatatawwa'u, dengan menjazamkan fi'il mudhari, ya, mensukunkan ain itu dari yatatawwa'u. Wa quri'a juga ada bacaan, ya, famayyatawwa, ya, di mana nunnya masuk kepada ya, famayyatawwa, ya, ala annahu mudhari, dengan menggunakan fi'il mudhari. Qara'al jumhur ulama membaca walitukmilul iddata bitakhfif, tanpa mensyadahkan mim, walitukmilul iddata, ya, sebagaimana yang kita baca. Wa qara'a Abu Bakar an Asim, sementara Abu Bakar dari Asim membaca walitukammilu, ya, walitukammilul iddata bitasydidi, dengan mentasydidkan mim, namanya bitasydid. Baik, langsung saja kepada lataifut tafsir, ya. Hal-hal yang perlu kita cermati, ya, dalam penafsirannya. Artinya percikan-percikan makna yang bisa kita tangkap dari ayat-ayat tadi, yakni Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Al-Latifatul Ula, kecermatan yang pertama, asyaratil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini memberikan isyarat ila anna sauma ibadatun qadimah, bahwa puasa itu ibadah kuno yang sangat tua usianya. Faradahallahu alal umam qablana, Allah menfardukan, mewajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walakinna ahlal kitabi ghayyaru, tetapi masyarakat ahlul kitab, apakah ya Yahudi atau Nasrani, merubah kewajiban itu. Wa baddalu fi hadzal faridati, dan mereka mengganti kewajiban ini. Wa qad kana yattafiqu fil harri syadidi awil bardi syadid, pernah terjadi kewajiban puasa itu berbarengan dengan puncak musim panas, kan payah, atau juga berbarengan dengan puncak musim dingin. Fahawwaluhu ilar rabi, kemudian mereka memindahkannya kepada musim semi, musim yang sangat nyaman bagi tubuh manusia. Wazadu fi adadihi, dan mereka menambahkan dalam hal bilangannya, hatta ja'aluhu khamsina yauman, sampai mereka menjadikannya 50 hari dari yang semula 30 hari. Kenapa? Kafaratan lidzalika, sebagai tebusan atas perpindahan bulan tadi. Jadi sejatinya saum Ramadan ini adalah ibadah yang usianya sudah sangat tua, karena ayat mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah, karena itu menggunakan fi'il madhi, telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian.
Nah, rupanya umat-umat zaman silam itu tidak istiqomah di dalam pelaksanaannya. Jadi pernah terjadi saum Ramadan ini bertepatan dengan puncak musim panas. Pernah terjadi juga bertepatan dengan puncak musim dingin, di mana orang tentu saja payah melaksanakannya. Ya memang beda ya dengan negara kita yang tropis. Kita tidak ada istilah musim panas, tidak ada istilah musim dingin. Yang ada ya kemarau, musim hujan. Walaupun kemarau tetap ada hujan, walaupun rendeng tetap ada matahari. Nah itu luar biasa, memang negara-negara tropis itu sangat nyaman untuk dihuni. Nah, akhirnya mereka tidak saja puasa 1 bulan tetapi ditambah 20 hari menjadi 50 hari sebagai tebusan atas perpindahan tadi. Sebenarnya di era modern itu pernah ada ya fakta atau fenomena seperti itu ya. Dulu presiden mana ya namanya, Habib Bourguiba, presiden Tunis saya ingat saya ya. Habib Bourguiba itu pernah punya usul untuk menjaga produktivitas kerja ya. Dia usul supaya puasa itu tidak harus bulan Ramadan ya. Tapi 1 tahun tetap ada puasa 1 bulan, kita pilih bulan-bulan yang nyaman ya. Bulan-bulan yang sejuk, bulan-bulan yang dingin ya. Bukan bulan-bulan panas atau bulan-bulan sangat dingin. Sementara yang punya usul ini katanya juga tidak pernah puasa, walaupun punya usul tapi tidak pernah puasa. Nah tentu yang demikian ini tidak boleh terjadi. Rawat Tabari bisanadi anis Suda annahu qala, Imam At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya dari As-Suda atau As-Sudi, ia berkata, kutiba 'alan nasara syahrul Ramadan, diwajibkan kepada orang-orang Nasrani puasa bulan Ramadan. Wa kutiba 'alaihim alla ya'kulu wa la yashrabu ba'dan naum, dan diwajibkan atas mereka tidak boleh makan, tidak boleh minum setelah tidur. Wala ayyankihun nisaa fi syahri Ramadan, demikian pula tidak boleh hubungan suami istri selama bulan Ramadan, sebagaimana sabab nuzul yang telah kita baca tadi. Fashtadda 'alan nasara siyamu Ramadan, maka orang-orang Nasrani merasa keberatan melaksanakan shaum Ramadan. Wa ja'ala yuqallibu 'alaihim fi syita'i was shaif, kemudian mereka membalik ya yang diwajibkan pada musim dingin dan musim panas itu. Falamma ra'au dzalika ijtama'u, tatkala mereka hal seperti itu, mereka kemudian mengadakan rapat ya. Faja'alu siyaman fil fasli baina syita'i was shaif, kemudian mereka menjadikan puasa itu berada di antara musim dingin dan musim panas, yakni ar-rabi, yaitu musim semi ya, tadi. Wa qalu nazidu 20 yauman nukaffiru bihima ma sona'na, kami tambahkan 20 hari sebagai tebusan dari perpindahan itu. Faja'alu siyamahum khamsina, mereka kemudian menjadikan puasa mereka 50 hari. Sampai sekarang orang Nasrani itu mengakui bahwa ada puasa 50 hari dalam agama mereka, tapi ya tidak semuanya kemudian melaksanakan. Al-latifatu tsalitsatu, yang kecermatan yang ketiga, yang kedua kita lewati aja. Bayyanal maula jalla sana'u, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, annas sauma yurithu taqwa,
bahwa puasa itu menyebabkan ketakwaan sebagaimana ayat la'allakum tattaqun. Wa hadza ta'lilun li faridati siyami, inilah alasan atau illah dari diwajibkannya saum Ramadan. Bibayani faidatihi al-kubra, dengan adanya keterangan terkait manfaatnya yang besar. Wa hikmatihil ulya, serta hikmahnya yang amat tinggi. Wa huwa annahu yu'iddu nafsas shaimi, bahwa puasa itu mempersiapkan jiwa orang yang berpuasa litaqwallahi, untuk bisa bertakwa kepada Allah, bitarki syahwatihi at-tabi'iyyati al-mubahati, dengan cara meninggalkan syahwat yang sejatinya naluriyah, alamiah, dan mubah. Kita dilarang makan, dilarang minum, padahal ya makanan kita sendiri, minuman kita sendiri. Dilarang hubungan suami istri, padahal ya istri kita sendiri. Nah, kita dilatih untuk meninggalkan hal-hal yang sejatinya naluriyah, alamiah, serta mubah, ya. Apa imtithalan li amrihi wahtisaban lil ajri indahu, melaksanakan perintah-perintah Allah serta mengharap pahalanya. Fatatarabba bidzalika iradatuhu, maka menjadi terdidiklah dengan puasa itu keinginannya, ala malakati taqwa, atas internalisasi ketakwaan, bitarki syahwati wa al muharramati, dengan meninggalkan syahwat yang diharamkan. Jadi tujuannya meninggalkan syahwat yang diharamkan, latihannya tidak melaksanakan syahwat yang dihalalkan. Jadi kalau meninggalkan hal-hal yang dibolehkan saja kita bisa, apalagi meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kalau makan makanan sendiri saja kita bisa menahan diri, apalagi kemudian makan makanan yang bukan hak milik kita. Gitu. Fasaumu yukassiru sahwatal batni wal faraj, puasa akan memecahkan syahwat perut dan kemaluan. Kenapa? Wa innama yas'an nasu lihadzaini, karena pusaran ya syahwat orang itu pada dua hal itu. Kama qila fil masalis sairi, sebagaimana dalam satu perumpamaan, almar'u yas'ali gharaihi batnihi wa farjihi, orang itu pusaran pergerakannya ya hanya dua hal itu, kalau tidak urusan perutnya ya urusan kemaluannya gitu. Dan itu sangat alami serta naluriah, ya. Al-latifatur rabi'atu, kecermatan yang keempat. Qala Al-Qaffal rahimahullah, berkata seorang ulama yang namanya Al-Qaffal rahimahullah, unzuru ila ajibima, perhatikanlah kepada menariknya sesuatu, nabbahallahu alaihi, di mana Allah memperingatkannya, min sa'ati fadlihi wa rahmatihi, dari keluasan anugerah dan rahmatnya, fi hadza taklifi, dalam pembebanan yakni kewajiban saum Ramadan ini. Faqad nabbaha ila ma yali, sungguh Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pada hal-hal yang berikut ini. Awalan, anna li hadzal ummati fi syariatis siyam uswatun bil umam al mutaqaddimah.
bahwa dalam hal puasa ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti, menteladani kesalehan umat-umat zaman silam ya. Tsaniyan anna shauma sababun li husuli taqwa, bahwa puasa itu merupakan faktor penyebab terjadinya takwa. Falau lam yufrad la fadha hadzal maqsudu asyarifu. Seandainya tidak ada kewajiban puasa, tentu sulit ya, orang untuk bisa memperoleh derajat takwa. Ya tadi ya, yang saya kira yang cukup menarik itu adalah ungkapan bahwa saum Ramadan ini menyiapkan jiwa manusia dengan cara menghindari hal-hal yang sejatinya halal bagi dirinya. Kalau yang halal-halal saja kita bisa menghindari, tentu pada yang haram-haram kita lebih mampu untuk menghindarinya. Salisan yang ketiga, annahu mukhtasun bi ayyamin ma'dudat, bahwa puasa ini tertentu ya pada hari-hari yang tertentu. Fa innahu law ja'alahu abadan la hasalatil masyaqqatul azimatu. Seandainya Allah melebihkan dari yang 1 bulan itu, tentu manusia akan memperoleh pembebanan yang sangat berat ya. Hadirin, saya ini punya teman ya, teman pengajian gitu, sekarang sudah meninggal ya karena faktor usia juga ya. Teman saya ini mendawamkan saum Daud ya. Mendawamkan saum Daud, jadi dia continue istiqomah saum Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak ya. Saat 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia bilang begini, Pak, saya ini bertahun-tahun melaksanakan saum Daud ya. Tapi kalau sudah 10 terakhir bulan Ramadan, saya ini merasa payah saya ini. Jadi menunjukkan memang syariat ini sudah didesain sedemikian rupa untuk kemaslahatan manusia. Seandainya Allah wajibkan 2 bulan, wah itu manusia pasti akan merasa sangat berat ya. Wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Maha tahu ketika ia membuat risalahnya. Jadi sudah didesain sedemikian rupa, disesuaikan dengan kadar kemampuan manusia. Rabi'an annahu khassahu min baini syuhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa ini di 1 bulan di antara bulan-bulan yang ada. Apa itu? Bisyahril ladzi unzila fil Qur'an, dengan bulan yang di dalamnya turun Al-Qur'an. Likaunihi asyrafasy syuhuri, karena keberadaannya sebagai paling mulianya bulan. Jadi Ramadan itu paling mulianya bulan, karena bulan itulah mula-mula diturunkannya Al-Qur'an. Khamisan yang kelima, izalatul masyaqqati fil izamihi ya. Dihilangkan satu masyaqqah atau kesulitan ya ketika ia ditetapkan, dalam arti penetapan ini tidak mutlak tetapi masih ada keringanan-keringanan di dalamnya. Faqad abaha ta'khirahu liman yasyuqu alaihi minal musyafirina wal mardo. Sungguh Allah Subhanahu wa taala membolehkan penundaannya bagi orang yang berat pelaksanaannya, misalnya para musafir dan orang-orang yang sakit ya. Seperti ayat yang sudah kita baca, wa 'alal ladzina
faman syahida minkum syarra falyasum wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Fa huwa subhanahu qad ra'a fi faridati siyami, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memelihara kewajiban puasa ini dengan cara seperti itu merupakan rahmat atau kasih sayang darinya. Falahul hamdu ala ni'amihi allati la tuhsa, maka segala puji baginya atas nikmat-nikmat yang tidak terbatas. Makanya ada ayat yang mengatakan walaula fadlullahi wa rahmatuhu ya lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena anugerah Allah serta rahmatnya, niscaya kalian menjadi manusia-manusia yang merugi. Di antara rahmatnya Allah adalah memberikan rukhsah pada kewajiban-kewajiban agama. Sholat ada rukhsahnya, haji ada rukhsahnya, wong ayatnya jelasnya. Apa? Manistato'a ilaihi sabila. Puasa juga ada rukhsahnya. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Orang yang sakit, orang yang musafir diizinkan untuk menangguhkan pada hari-hari yang lainnya. Al-latifatul khamisatu, percikan yang kelima, afadha qauluhu ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ya. Firman Allah yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun memberikan satu pengertian anna syaikhul kabir wal mar'atal ajuz, orang usia lanjut baik laki ataupun perempuan, ya juzulahumal iftara ma'al fidyah, boleh meninggalkan puasa tapi sebagai gantinya membayar fidyah ya. Wal arabu taqulu, dalam bahasa Arab dikatakan ataqa syai'a idza kanat qudratuhu fi nihayati dhu'fi ya. Ataqa asyai'a, apabila kemampuan seseorang berada pada puncak kelemahannya ya. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu itu maksudnya orang-orang jika melaksanakannya dia benar-benar tidak mampu. Oleh sebab itu tidak boleh serta-merta kemudian tidak puasa, harus dicoba dulu ya. Sekiranya tidak kuat baru kemudian membatalkan. Karena dalam bahasa Arab tadi itu bahwa atoko asyai'a itu idza kanat qudratu fi nihayati dha'fi, apabila kemampuannya itu benar-benar di puncak kelemahannya, artinya sudah tidak ada kekuatan lagi. Bi haitsu yatahammalu bi masyaqqatin 'azimun, ketika ia memikul satu masyaqqah atau kesulitan yang besar ya. Wa huwa mustaqun minat tauqi. Kata-kata wa 'alal ladzina yutiqunahu ya yutiqunahu itu diambil dari kata-kata at-tauq yang artinya at-taqatu ismun limiqdari ma. Taqo itu adalah satu nama untuk ukuran sesuatu yumkinul insanu ayyaf'ala fi masyaqqatin, di mana manusia mampu mengerjakan sesuatu itu tapi dengan satu rasa yang sangat berat. Wa dzalika tusbihu bitauqi al-muhiti bisyai'i atau al-muhitu bisyai'i ya. Wa qaulu ta'ala, sebagaimana juga firman Allah Ta'ala, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah kau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak ada daya baginya. Makna la taqata lana bih itu adalah ma yas'abu alaina muzawalatuhu, sesuatu yang sulit bagi kami
untuk melaksanakannya atau untuk memikulnya ya. Ini satu baris lagi, sehingga wattaqatu, kata-kata toko ismun liman kana qadirun ala syai'i, nama yang dipakai menyebut orang yang mampu melaksanakan sesuatu ma'asyiddati wal masyaqqati, tapi dengan rasa berat dan payah. Lawannya at-taqwa itu adalah wus'u. Apa al-wus'u itu? Ismun liman kana qadiran ala syai'i, nama untuk menyebut orang yang ia mampu melakukan sesuatu ala wajhi syuhulah, dengan cara mudah. Fatanabbah lahu fa innahu daqiqun, maka perhatikanlah itu ya. Jadi nanti keterangannya bukan terus payah sedikit, oh saya ini termasuk wa alal ladzina yutikunahu, oh enggak boleh. Harus memahami dulu apa makna kata-kata yutikunahu itu. Jadi tadi dikatakan bahwa dari kata-kata at-tauq ya, idza kanat qudratuhu fi nihayati du'fi, kalau memang sudah mencobanya dengan segenap kemampuannya sampai batas terlemah dari kelemahannya. Makanya pungkasan ayat itu mengatakan wa antasumu khairul lakum, sekiranya kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Nah itulah yang kemudian dipahami bahwa tidak boleh serta-merta kemudian mengatakan dirinya itu termasuk wa alal ladzina yutikunahu itu. Ya dicoba dulu, sekiranya benar-benar tidak mampu, nah baru ia memilih fidyah. Baiklah hadirin, saya kira untuk sementara cukup dulu ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan atau salah kata dan yang lainnya. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.